فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Ada berapa itu? Indak ya Abdurrahman? Macam-macam i'rab ada berapa? Ada 4, yaitu rafa, nasab, khafad dan jazm. Tayyib. Dari keempat macam i'rab tersebut, untuk i'rab rafa, alamat aslinya apa? Aba Ja'far? Rafa, alamat aslinya apa? Dhammah. Tayyib. Kemudian nasab, alamat aslinya apa? Furqan? Fathah. Khafad, alamat aslinya apa? Aba Mujahid? Kasrah. Kemudian jazm, alamat aslinya apa? Indaki Aba Muhammad pada sukun. Tayyib. Dari keempat macam i'rab ini ditinjau dari masuknya ke isim ataupun fi'il terbagi menjadi 3. Ada i'rab yang khusus hanya masuk pada isim, yaitu i'rab apa? Indaki Ahmad? Khafad. Ahsanta. Ada i'rab yang khusus masuk pada fi'il, yaitu apa Husain? Jazm. Tayyib. Ada i'rab yang bisa masuk pada isim dan fi'il, yaitu apa Abdullah? I'rab yang bisa masuk pada isim juga pada fi'il, yaitu kemarin telah kita gambarkan dengan lingkaran, juga dengan panah-panah. Sama rafa dan nasab. Ahsanta. Baik. Ini baru pembahasan global ikhwani fillah, jadi diusahakan betul-betul dipahami dan mungkin kita masuk pada penjelasan berikutnya. Kemarin telah kita ketahui bahwasanya i'rab, rafa dan nasab masuk pada isim dan fi'il, dan i'rab jazm khusus pada fi'il saja. Nah, fi'il yang dimaksud di sini ikhwani fillah bukan kesemuanya fi'il atau bukan keseluruhan fi'il, akan tapi hanya sebagian kecil saja dari fi'il. Karena telah kita lewati bahwasanya hukum asal fi'il itu mu'rab atau mabni. Indak ya Abu Abdurrahman? Fi'il hukum asalnya mabni. Ahsanta. Tayyib. Hukum asal fi'il adalah mabni. Sehingga ketika dikatakan di sini rafa, nasab, kemudian jazm masuk pada fi'il, yang dimaksud hanyalah fi'il
fi'il mudhari'. Tayyib. Dan sekarang akan dijelaskan secara lebih terperinci lagi. Qala hafizahullahu ta'ala, fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fil ismi wal fi'lil mudhari'. Adapun dhammah maka dia menjadi tanda i'rab rafa' itu pada isim dan fi'il mudhari'. Adapun tentang perincian isim apa saja insyaallah akan kita lewati yang lebih terperinci dari apa yang disebutkan di sini. Dan tujuannya di sini ikhwani fillah adalah memasukkan sedikit demi sedikit agar nanti seseorang sudah mempunyai dasar dan tinggal menambahkan perkara-perkara yang rinci. Sekarang dhammah. Telah kita lewati dhammah merupakan alamat asli bagi i'rab apa? Atau Muhammad Said? I'rab rafa'. Taib. Nah, dhammah ini menjadi alamat i'rab rafa' pada isim dan fi'il mudhari'. Sekarang contoh nahwu qaulihi ta'ala. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakhluqullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ma yasha, apa-apa yang Dia kehendaki. Yang menjadi inti pada perkara ini atau pada contoh ini adalah lafaz yakhluqullah. Di sini disebutkan bagaimana cara mengi'rab. Dan ahsan, bagus kalau seseorang menghafalnya dengan paham apa maksudnya, bukan sekedar hafal tanpa paham. Karena cara mengi'rab yang seperti ini terus menerus nanti akan digunakan ikhwanillah. Pada kalimat yakhluqullah, fa yakhluqu, maka fi'il yakhluqu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang dirofakkan. Kenapa dia dirofakkan? Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Karena terbebasnya fi'il tersebut dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Yang dimaksud dengan an-nasib, demikian pula al-jazim di sini adalah amil-amil yang menasabkan dan amil yang menjadikan suatu fi'il menjadi jazm. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Dan alamat rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya. Ini cara mengi'rab yakhluqu pada kalimat yakhluqullah. Jadi kalau ditanya bagaimana i'rabnya yakhluqu, maka seperti yang dicontohkan di sini, ya. Tayyib. Yakhluqullah, fa yakhluqu fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang dirofakkan. Ini yang seperti ini anak-anak harus lancar. Kemudian Allah, walafdzul jalalah ismun marfu'un li'annahu fa'il, isim yang dirofakkan karena dia adalah fa'il. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak. Jelas, yakhluqullah. Ini contoh pertama i'rab di sini, ya, kawan. Jadi besok harus semuanya bisa. Ya, ini bagaimana mengi'rabnya tadi? Mulai dari selatan, siapa itu? Muhammad. Yakhluqu bagaimana i'rabnya? Yang Arabnya. Nah, kenapa dia rafa?
Litajarrudihi. Litajarrudihi. Tajarrudihi. Nasibi. Wal jazimi. Terus masih setengah lagi. Wa alamatu raf'ihi. Ya, gitu, seperti itu. Ini mengi'rab fi'il mudhari'. Semuanya fi'il mudhari' kalau keadaannya seperti ini, ikhwani fillah, misalnya ya, yadhabu Muhammadun. Muhammad akan pergi, maka yadhabu ya sama. Yadhabu bagaimana berarti i'rabnya? Abu Mujahid. Litajarrudihi, apa makna litajarrudihi? Tajarrud maksudnya apa? Karena kosongnya dari amil, ya. Tajarrud itu terbebas, ya. Jadi dia fi'lun mudhari'. Kenapa dia marfu'? Ya. Litajarrudihi 'anil nasib, karena dia ya terbebas dari an-nasib. Ya, amil yang menasabkan, wal jazim, amil yang menjazmkan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Dan tanda rafa'nya dhammah yang zahir, yang nampak. Sekarang lafzul jalalah Allah. Di sini Allah ismun marfu'un, sama. Tapi sekarang dia isim. Ismun marfu'un, ya, li'annahu fa'il, karena dia itu adalah fa'il. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah, lebih pendek. Yang jelas ini fi'il mudhari' keadaannya rafa', ikhwani fillah. Ya, kalau memang nggak bisa menghafal Arabnya, yang penting paham ininya. Jadi dia fi'il mudhari' yang dirafa'kan. Kenapa dia dirafa'kan? Karena terbebas dari amil yang menasabkan dan menjazmkan. Kemudian alamat rafa'nya apa ini Abu Ja'far? Dhammah, ya kan? Alamat rafa'nya dhammah yang zahir, yang nampak. Kemudian Allah di sini juga isim, ya, isim yang dirafa'kan, ya, isim yang dirafa'kan. Kenapa dia dirafa'kan? Karena dia adalah fa'il, ya, dan alamat rafa'nya dhammah yang nampak. Sekarang fathah. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fil ismi wal fi'lil mudhari'. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda i'rab nasab pada isim dan fi'il mudhari'. Sama seperti apa? Seperti dhammah pada i'rab rafa', ikhwani fillah. Cuman nanti ada perbedaan pada perincian isimnya. Pada perincian isimnya itu bagaimana? Demikian pula pada perincian fi'il mudhari'nya. Karena pada fathah, fi'il mudhari'nya ini adalah fi'il mudhari' yang khusus, yaitu fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lan nu'jizallaha. Fa nu'jiza di sini lan nanti. Fa nu'jiza fi'lun mudhari'un mansubun lidukhuli harfin nasbi alaihi wa huwa lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Nu'jiza, lihat akhirnya fathah. Tayyib. Kenapa? Karena ada lan sebelumnya. Jadi lan harfu nasbin, huruf yang menasabkan. Tayyib. Wa nafyin, dan menafikan.
Kemudian nu'jiza fi'lun mudhari', jelas. Mansubun, dia dinasabkan. Kenapa? Lidukhuli harfin nasbi alaihi, dikarenakan masuknya huruf nasab padanya, yaitu lan. Wa huwa lan. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Ya, fathah yang nampak pada akhirnya, jelas. Wal fa'ilu, sekarang fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun wujuban. Dhamir yang mustatir, yang disembunyikan secara wajib, tidak boleh disebutkan di sini, karena nanti akan kita ketahui beberapa dhamir-dhamir yang wajib untuk disembunyikan, tidak boleh ditampakkan. Di antaranya pada kata nu'jiza ini, yaitu dhamir nahnu pada nu'jiza. Yang perlu antum pahami di sini sebelum yang lainnya, yaitu bahwasanya nu'jiza ini keadaannya mansub, keadaannya dinasabkan. Kenapa? Karena dia kemasukan huruf nasab lan. Kemudian perkara berikutnya tandanya apa? Yaitu fathah. Sampai di sini saja cukup. Tayyib. Adapun bagaimana fa'il berupa dhamir mustatir, insyaallah pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Walabdul jalalah ismun mansubun ala ta'zim wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Labdul jalalah Allah, yaitu isim yang dinasabkan ala ta'zim, ini sebagai bentuk adab, ya. Maka diingat-ingat seseorang yang mengi'rab labdul jalalah apabila posisinya dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bih secara pembahasan nahwu ikhwani fillah, maka sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak kita katakan isim mansubun, ya. Kenapa isim mansub sebagai maf'ulun bih? Tidak, karena Allah Subhanahu wa taala tidak dikenai pekerjaan. Baik. Ismun mansubun ala ta'zim, isim yang dinasabkan, ya. Dan penasaban ini bukan bentuk perendahan kepada Allah, ya, tapi ala ta'zim, ya. Dinasabkannya, ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pengagungan kepadanya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah, dan tanda nasabnya fathah yang zahir. Jadi telah kita lihat fi'il yang nasab bagaimana dan isim yang nasab bagaimana. Wa amal kasrah, adapun kasrah fahiya alamatun lil khafdi, dia sebagai tanda bagi i'rab khafd. Wa yahtassul khafdu bil ismi, dan i'rab khafd itu khusus untuk isim saja. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amanna billah. Amanna billah. Sekarang yang kalian lihat yaitu billah saja. Adapun amanna kita akhirkan sampai tempatnya. Baik. Falabdul jalalah ismun majrurun lidukhuli harfil jar alaihi. Maka lafzul jalalah Allah adalah isim yang majrur, ya, dikhafadkan atau dijarkan. Kenapa? Karena masuknya huruf jar padanya. Wa huwal ba, yaitu ba pada kata billah. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya al-kasrah fi akhirih, kasrah pada akhirnya. Baik. Wa amma sukun, adapun sukun, fahuwa alamatun lil jazmi, maka sukun adalah tanda bagi i'rab jazm. Wa yahtassul jazmu bil fi'lil mudhari', dan i'rab jazm ini khusus masuk pada fi'il mudhari' saja. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Baik, lam yalid wa lam yulad. Lam di sini huruf jazm. Ketika masuk pada fi'il mudhari' menjadikan fi'il tadi jazm.
yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan maknanya. Fakulun min yalid wa yulad fi'lun mudhari'un majzum. Maka masing-masing dari fi'il yalid dan yulad itu adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan. Kenapa dia dijazmkan? Lidukhuli harfil jazmi alaihi, karena masuknya huruf jazm atasnya. Wa huwa lam wa alamatu jazmihi sukun, ya. Huruf jazmnya tersebut adalah lam dan tanda jazmnya yalid, demikian pula yulad adalah sukun. Tayyib. Ini perincian dari 4 tanda yang asli, ya, atau 4 tanda pokok pada 4 i'rab ikhwani fillah. I'rab rafa tanda aslinya apa? Dhammah. I'rab nasab tanda aslinya fathah. I'rab khafad tanda aslinya kasrah, dan i'rab jazm tanda aslinya sukun. Ini betul-betul harus, ya, harus mungkin mudah sekali. Kemudian telah diberikan contoh tadi bagaimana dhammah menjadi tanda bagi i'rab rafa. Dan dhammah ini masuk pada apa? Sebagai tanda i'rab rafa masuk pada isim dan fi'il. Fi'il yang dimaksud adalah fi'il mudhari'. Demikian pula fathah sebagai tanda i'rab nasab itu pada isim dan fi'il mudhari'. Adapun kasrah maka dia khusus, ya, pada isim saja sebagai tanda i'rab khafad. Adapun sukun maka dia sebagai tanda i'rab jazm khusus pada fi'il mudhari' saja. Ini diingat-ingat. Adapun bagaimana cara mengi'rab? Ini kalau seseorang mencicil sejak sekarang ikhwani fillah cara mengi'rab sebagaimana yang disebutkan di sini, maka akan sangat memudahkan dia nantinya ketika telah masuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Jadi dicicil sedikit demi sedikit. Dan memang ini termasuk sistem yang bagus dari pensyarah kitab ini ikhwani fillah, karena beliau, ya, memberikan mulai dari yang mendasar sekali dan telah berkali-kali dicetak. Jadi setiap kali dicetak mesti ada sedikit perubahan karena dilihat ketika diajarkan ada kesulitan di sini, ya. Dan memang pengarangnya terus-menerus berusaha untuk memperbaiki, ya, kitab beliau ini sehingga semakin lama semakin mudah untuk dipahami. Dan tentunya walaupun mudah, jangan diremehkan, butuh seseorang murajaah, kemudian diingat-ingat. Wa hasilu ma sabaq. Kesimpulan dari apa-apa yang telah lewat. Wa hasilu ma sabaqa anna ar-raf'a wan nasba mushtarakun fil asma'i wal af'al. Bahwasanya rafa' dan nasab itu mushtarak fil asma'i wal af'al. Kedua-duanya ikhwani fillah masuk bersama-sama pada isim dan fi'il. Kedua-duanya bisa masuk pada isim dan fi'il. Yaitu apa ini? Husain? Yang bisa masuk pada isim dan fi'il? Rafa' dan nasab. Tayyib. Wa amal khafda khasun bil asma'. Adapun khafad itu khusus untuk isim-isim. Wal jazma khasun bil af'al, dan jazm itu khusus untuk fi'il-fi'il. Selesai, ya, pembahasan dan penjelasan singkat tentang anwa'ul i'rab. Baik, ingat-ingat ikhwan fillah penjelasan yang mudah ini, ya, dan tambahannya bagi yang mampu untuk menghafal, ya, terutama ini anak-anak. Anak-anak dia hafal cara mengi'rabnya. Adapun yang saya beri rukhsah, ya, seandainya tidak menghafal tidak apa-apa, tapi yang wajib adalah paham walaupun dengan bahasa Indonesia mengi'rabnya. Baik, walaupun dengan bahasa Indonesia ketika dia mengi'rab. Ya, ini apa?
kemudian alamatnya apa, ya, sebabnya apa. Barakallahu fikum. Nas'alullaha taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika